warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, kita absen terlebih dahulu. Yang ibu panggil silakan angkat tangan ya. Abdullah Bima Pancanaka. Hadir Bu. Ira. Hadir Bu. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran fikih ya. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 3 November 2024 kita akan membahas materi tentang penyelenggaraan jenazah ya. Silakan dibuka bab 4. Oke, baik anak-anak sekalian, silakan dibuka bukunya bab 4. Kita akan bahas materi penyelenggaraan jenazah ya. Hari ini fikih tanggal 3 November 2024 ya. Materi kita tentang penyelenggaraan jenazah. Oke anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama kita meyakini bahwa ketentuan Allah itu bahwa setiap manusia itu akan mati ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap percaya pada kematian dengan meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, mengintegrasikan sikap peduli, tanggung jawab dan gotong royong. Ya, itu hal-hal yang perlu kalian ketahui selama pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan perhatikan bab 4-nya, kemudian layar di depan kalian. Hari ini kita membahas materi menghadapi sakaratul maut dan juga pasca maut ya nak ya. Kritis, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya pertama, hadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Tahu dengan kiblat? Tahu. Di mana kiblat umat muslim? Iya, pinter, di Ka'bah ya nak ya. Jadi ketika ada orang sakit atau meninggal, hadapkan dia di kiblat sesuai dengan rumah kita, tempat tinggal kita masing-masing. Berwasiat dan husnuzon. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal atau sakit, segera tanya bapak, ibu atau tante, kira-kira ada nggak pesan? Ya, ada nggak yang ingin disampaikan? Ya, tanyakan. Bisa jadi dia ngomong, oh nak nanti kalau ibu tidak ada lagi, bagikan uang saya misalkan ke anak yatim. Atau nanti kalau ada tanah, itu bagi 2 dengan kakak. Ya, itu ditanyakan. Jika ditalkin atau dikunut dengan kalimat thayyibah. Jadi ini penting sekali diketahui untuk anak-anak madrasah ya nak ya, ketika ada orang mau meninggal, bukan nyanyian yang kita lantunkan, bukan juga cerita yang kita utarakan, tapi lantunan atau ditalkin. Ditalkin apa? Apa bunyi talkin? Ada yang tahu nggak talkin itu apa? La ilaha illallah. Bisikan di kuping orang yang mau meninggal tadi. Ya, dibisikkan. Dan jadi anak-anak sekalian, hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban kepada sekelompok orang. Jadi sekelompok orang itu misalkan di desa Sukamaju ada yang meninggal, misalkan di desa Sukamaju itu ketika ada orang yang satu saja yang sudah menyelenggarakan jenazahnya, maka dosa orang di daerah itu gugur. Kalau tidak ada satu pun, maka semuanya akan berdosa. Maka dari itu sangat penting sekali materi ini ibu ajarkan kepada kalian ya. Jadi apa saja sih kewajiban umat muslim terhadap muslim yang lain, terhadap jenazah yang meninggal? Ada 4 fardu kifayah dalam penyelenggaraan jenazah. Pertama itu memandikan, kedua mensolatkan, ketiga mengkafani, kemudian yang keempat menguburkan. Oke anak-anak sekalian, dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, siapa saja yang ingin bertanya? Silakan, yang perlu ditanyakan. Ibu, izin bertanya, Iya. apakah boleh seorang pria memandikan jenazah wanita?
Oke. Baik, tadi teman muda apa bertanya, apakah boleh ya seorang laki-laki itu memandikan jenazah perempuan? Jawabannya adalah ketika dia muhrim atau suami istri atau misalnya suami yang meninggal, istrinya boleh memandikan. Kebalikannya ya, istri yang meninggal, suami boleh memandikan. Selain itu tidak boleh, ya. Entah itu anak, saudara atau siapapun kecuali suami istri tidak boleh jawabannya. Jadi kalau suatu saat yang laki-laki ibumu meninggal, cukup ayahmu atau yang perempuan memandikan. Sebaliknya, ya, kalau yang meninggalnya perempuan, cukup ayahmu dan saudara perempuan. Bisa dipahami, dapat? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk dapat. Setelah selesai dan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya dapat disimpulkan pertama, ya, kita harus yakin ya nak ya, bahwasannya setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu kita harus siap-siap. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang meninggal di sekeliling kita, atau saudara ataupun orang tua kita, kita harus lakukan kewajiban yang 4 tadi. Yang 4 tadi apa? Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkannya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, nasrun minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.